Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sabah Sinelila dari CP184. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan terkait navigasi UDU. Nah, navigasi itu bisa disebut sebagai arahan atau tata cara atau langkah-langkah ketika kita mau menjalankan suatu fitur atau modul yang ada di aplikasi UDU tersebut. Seperti itu. Oke teman-teman, kita masuk ke navigasi yang pertama, yaitu navigasi database. Pada navigasi database ini, dia sudah ada waktu kita instalasi UDU di video sebelumnya. Jadi pada awal implementasi diperlukan database untuk membuat, mencadangkan, menggandakan, menghapus, mengatur kata sandi utama, dan memulihkannya. Nah, jadi itu seperti kayak waktu login pertama kali itu. Nah, terus berikut database yang harus diisi. Pertama, master password atau password sistem administrasi UDU yang dibuat pada waktu instalasi UDU. Nah, defaultnya adalah admin. Kemudian database name, itu nama database yang diinginkan, biasanya sama dengan perusahaan. Satu server UDU bisa menampung banyak database. Kemudian email atau buat login use administrator yang akan digunakan pertama kali login ke database. Kemudian password itu password untuk user tersebut. Kemudian language itu opsional, pilih bahasa yang default digunakan oleh user tersebut. Kemudian country opsional juga, bisa pilih negara agar UDU bisa menetapkan data-data spesifik negara tertentu, misalnya template COA. Kemudian load demonstration data, yaitu centang jika ingin melodingkan data-data sampel transaksi. Itu untuk yang navigasi pertama, yaitu navigasi database. Oke teman-teman, yang kedua yaitu navigasi terhadap view chart. View chart sendiri pada Odoo, dia menyediakan beberapa tampilan untuk memudahkan langsung menampilkan data dalam bentuk chart tanpa pengolahannya dahulu. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Jadi pertama, kita masuk ke salah satu modul seperti purchase. Nah, kita masuk ke purchase dulu. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ya ada data-datanya. Nah, setelah masuk ke menu RFQ nanti akan ada beberapa tampilan chart. Tampilan chart. Yang pertama itu list view. List view adalah kumpulan item dari sekumpulan daftar yang berbasis ke bawah atau ke samping dan dapat di-scroll. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ini adalah Kanban view. Kanban view adalah dia menampilkan catatan sebagai kartu di tengah antara daftar dan formulir yang tidak dapat diedit. Jadi ini tidak dapat diedit seperti itu. Kan bentuknya seperti kartu. Kemudian selanjutnya itu pivot view atau pivot table. Nah, pivot table adalah dia merangkum, mengelompokkan, mengeksplorasi, mempresentasikan, menghitung, dan menganalisis data. Kita dapat memanipulasi dan mengubah layout pada tampilan data sesuai yang kita butuhkan. Nah, jadi ini bisa edit, tapi kalau misalnya yang tadi Kanban view nggak bisa. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada grafik. Grafik itu memberikan data dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, sama diagram garis. Ini diagram batang, diagram lingkaran kan. Nah, di sini diagram garis seperti ini. Kemudian di sini calendar view. Nah, calendar view di sini menyediakan garis waktu tampilan, jadwal untuk data perusahaan. Dia bisa menampilkan catatan sebagai acara dalam kalender harian perusahaan, seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu developer mode. Sampai sini aja lah. Kemudian yang ketiga adalah navigasi untuk developer mode atau mode developer. Developer mode adalah akses penuh terhadap semua yang ada di aplikasi UDU, terutama bagi seorang administrator yang bertindak sebagai developer.
langkah-langkah untuk mengaktifkan mode developer itu mudah sekali teman-teman. Jadi pertama kita buka di sini, kita buka setting atau pengaturan. Nah, kemudian kita scroll aja paling bawah. Nah, di sini ada developer tools. Nah, di sini aktif the developer mode gitu. Atau mengaktifkan mode developer. Ini sebenarnya punya saya sudah aktif ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Intinya nanti ketika sudah mode developer itu aktif, maka di sini akan ada gambar kumbang tandanya seperti itu teman-teman. Nah, udah saya next saja. Selanjutnya penamaan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, itu navigasi terhadap view metadata. Metadata adalah fitur untuk mengetahui detail informasi suatu dokumen, diantaranya ID dibuat oleh siapa, tanggal berapa, diedit tanggal berapa, nah, dan lain-lain seperti itu. Untuk mengaksesnya harus mengaktifkan developer mode terlebih dahulu, seperti yang tadi sudah kita aktifkan ya, yang ada tanda kumbang seperti ini. Kemudian langkah-langkah selanjutnya yaitu pertama kita coba masuk ke mode apa saja. Saya coba masuk ke inventory. Nah, kemudian di sini kita klik mode penerimaan atau reset. Nah, kemudian pilih salah satu untuk dilihat metadatanya. Kita pilih salah satu yang mana saja. Saya pilih yang ini. Nah, kemudian kita klik kumbang yang tadi dan lihat metadatanya. View metadata. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat update terkait data tersebut itu kapan, siapa yang membuatnya gitu, edit terakhir kapan gitu, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu navigasi search view. Nah, search view adalah fitur untuk melakukan pencarian filter dan grouping data pada suatu model. Nah, langkah-langkahnya sebenarnya mudah sekali karena ini hanya terkait pencarian saja, teman-teman. Nah, di sini misalnya kita di Forecast. Nah, di sini misalnya kita mau mencari berdasarkan apa? Nah, bisa berdasarkan order, vendor, buyer, product, search dokumen seperti itu teman-teman untuk navigasi search view-nya. Oh ya Allah. Oke, navigasi selanjutnya yaitu navigasi filter mesin. Nah, filter ini untuk memfilter data yang banyak agar mudah dalam mencari atau mengkategorikan atau juga mengkelompokkan data berdasarkan apa yang user inginkan. Nah, caranya pertama kita klik modul yang kita inginkan filter, misalnya saya di purchase. Nah, kemudian saya klik filter. Sini kita klik order, misalnya berdasarkan data ya, berdasarkan tanggal. Misalnya saya ini ke September seperti itu. Nah, ini yang ada di bulan September. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, yang selanjutnya yang navigasi ketujuh yaitu navigasi group by. Nah, group by adalah fitur yang menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam suatu tabel. Contoh, apabila dalam satu kelompok atau kolom terdapat beberapa data yang sama, maka data yang akan ditampilkan hanya salah satunya, jadi menjadi satu gitu. Nah, di sini caranya tinggal kita klik group by. Di sini kan kita sudah ada di modul Forecast. Kemudian kita klik group by.
kita samakan sesuai vendor atau pemasok. Nah, nanti di sini akhirnya jadi yang tadinya ada 3, ini menjadi 1, dikelompokkan jadi 1. Nah, tadinya ada 2 bisa dikelompokkan jadi 1 seperti itu. Oke, ini yang terakhir teman-teman, yaitu navigasi date format dan separator. Nah, fitur ini berfungsi mengubah format tanggal dan format separator. Nah, seperti format mata uang dan tanggalan dan lain-lain. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Jadi pertama itu kita klik di sini setting atau pengaturan. Nah, kemudian di sini ada menu pilihan, kita pilih translation atau terjemahan. Terus kita pilih language atau bahasa. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih bahasa apa yang ingin dipilih teman-teman. Nah, saya di sini menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini akan ada format-format penulisan untuk tanggal, mata uang, dan lain-lain. Ketika di sini menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini pun ada example atau contohnya seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.